Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait perbedaan antara SNMPTN dan SNBP, di mana SNMPTN ini merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan ini dilaksanakan pada tahun 2022 dan dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara SNBP ini merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi dan ini mulai diberlakukan pada tahun 2023. Dan ini merupakan salah satu kebijakan penting yang dikucurkan oleh Kementerian Pendidikan, di mana beberapa hari terakhir diumumkan oleh Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, sehingga buat adik-adik calon mahasiswa baru yang akan kuliah nantinya pada tahun 2023, wajib hukumnya tahu informasi ini. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan atau strategi adik-adik supaya lulus di seleksi nasional berdasarkan prestasi. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Nah, sebelumnya ada 3 jenis ya seleksi masuk PTN tahun 2023 sama dengan tahun 2022. Namun ada beberapa perbedaan termasuk namanya ya. Yang pertama, SNMPTN berubah menjadi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau kita singkat menjadi SNBP. Sementara SBMPTN, Seleksi Nasional Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, itu berubah menjadi SNBP ya, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ya. Jadi yang ini berdasarkan prestasi seperti biasa ya, sedangkan yang ini berdasarkan tes. Kemudian ketiga adalah seleksi mandiri oleh PTN ya, Perguruan Tinggi Negeri. Oke, kita lanjut. Nah, ada pun perbedaan antara SNMPTN dan SNBP tahun 2023, di mana ini logo SNMPTN ya, sudah familiar di adik-adik calon mahasiswa baru. Sementara ini yang baru ya, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi seperti ini, jadinya warna kombinasi antara warna hitam dan warna biru. Dan penyelenggaranya sendiri sebelumnya adalah LTMPT, dan sementara saat ini atau tahun 2023 nantinya menjadi SNPMB ya, yang akan melaksanakannya yaitu langsung dari Kementerian Pendidikan langsung ya. Dan ada pun beberapa media sosial dan laman Instagram maupun Twitter resmi dari SNPMB, yaitu ini ya, SNPMB BP3, SNPMB BPPP dan seterusnya. Jadi ini wajib hukumnya buat adik-adik ketahui dan bahkan diikuti, karena di sini akan dibahas terkait dengan update informasi terbaru yang berkaitan dengan seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2023 ya. Oke, lanjut. Nah, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi atau SNBP itu bebas memilih jurusan, baik dari IPA ke IPS atau sebaliknya dari IPS ke IPA ya. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa SNMPTN terdapat 3 ketentuan ya. Ada itu sosum, saintek, dan campuran. Sosum itu buat IPS, kemudian saintek itu buat IPA, sementara campuran itu adalah buat ngambil salah satunya adalah IPA dan lainnya adalah IPS seperti itu. Nah, untuk SNBP sendiri tahun 2023 nantinya, adik-adik bebas, misalnya adik-adik kuliah ingin ngambil jurusan kedokteran, sementara saat ini adik-adik berada di jurusan IPS, itu bebas ya, bisa memilih seperti itu dengan beberapa ketentuan tentunya ya. Nah, itu yang akan kita bahas di selanjutnya ya. Oke. Nah, ini poin penting juga yang harus ada diketahui bahwa ternyata penilaiannya ada 2 pembagian secara garis besarnya. Yang pertama yaitu maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Nah, ini yang poin kunci dari pengumuman Mas Menteri, bahwa ternyata pada tahun 2023 nanti yang harus ditekankan adalah diharapkan mahasiswa baru nantinya akan memilih jurusan yang berdasarkan minat dan bakat. Supaya apa? Supaya adik-adik calon mahasiswa baru sukses baik saat kuliah maupun berkarir setelah kuliahnya sesuai dengan minat dan bakat adik-adik seperti itu. Dan yang kedua, minimal 50% nilai rata-rata raport ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya. Dan untuk maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat ini dibagi 3 lagi, di mana nilai rapor maksimal 2 pelajaran pendukung. Nah, ini yang kakak bahas tadi sebelumnya, yaitu IPA boleh ngambil IPS dengan ketentuan nanti ada aturan yang menyatakan bahwa ada nilai rapor pendukung yang menunjang, misalnya mau ngambil kedokteran tadi, kira-kira nilai rapor mana 2 mata pelajaran ini yang harus
tinggi atau maksimal nilainya supaya memberikan penilaian maksimal pula pada adik-adik ketika mendaftar di jalur SNBP ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas untuk slide berikutnya ya. Kemudian portofolio ini seperti biasa pada SNPTN sebelumnya, itu khusus untuk jurusan olahraga seni ya. Untuk dua jurusan ini tentu harus ada portofolionya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah prestasi tentunya. Prestasi ini diharapkan sejalur dengan jurusan yang adik-adik ambil. Nantinya ketika mendaftar di SNBP ya, misalnya adik-adik pengen jurusan kimia, sebisa mungkin adik-adik bisa berprestasi di jurusan kimia tersebut. Misalnya adik-adik pernah menjuarai olimpiade di bidang kimia atau mau ngambil olahraga, maka diharapkan untuk sebelumnya atau saat bangku SMA sekarang ini adik-adik pernah meraih juara tingkat kabupaten minimal, bahkan kalau bisa tingkat internasional terkait dengan olahraga tentunya ya, seperti itu. Untuk ketiga poin ini diberikan kewenangan kepada PTN atau kampus masing-masing terkait dengan komposisi penilaiannya. Misalnya ternyata nilai rapor maksimal pelajaran pendukung kampus X memberikan bobot sebesar 50%, kemudian portofolio dan prestasinya ini masing-masing 20%, itu bergantung dari kampus masing-masing atau kampus tujuan adik-adik. Nantinya itu yang harus adik-adik juga telusuri terkait dengan komposisi penilaiannya. Yang pasti gabungan dari ketiganya ini itu maksimal 50% dari penilaian, seperti itu. Dan yang kedua adalah minimal 50% nilai rata-rata rapot ya. Ini untuk seluruh mata pelajaran. Nah, pada SNMPTN sebelumnya tahun 2022 itu biasanya dinilai 6 mata pelajaran penting ya. Sementara untuk SNBP tahun 2023 semua mata pelajaran dianggap penting ya. Jadi nilai rata-rata rapot seluruh mata pelajaran dinilai nantinya yang kemudian dikonversi menjadi nilai 50% dari nilai adik-adik, seperti itu. Oke, kira-kira paham ya sampai sini terkait dengan perbedaan keduanya ya, SNMPTN dan SNBP ya, seperti itu. Jadi silakan adik-adik memaksimalkan penilaian tersebut supaya memungkinkan adik-adik diterima di jurusan yang adik-adik inginkan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini mata pelajaran pendukung yang kakak jelaskan sebelumnya, di mana apabila adik-adik berniat untuk kuliah di jurusan kedokteran, ini contohnya ya, berniat kuliah di kedokteran, maka ketika adik-adik saat ini menggunakan kurikulum merdeka, nilai yang harus sebagai dua raport pendukung tadi adalah nilai biologi dan kimia. Jadi, dua mata pelajaran ini diupayakan agar nilainya maksimal ya, supaya memberikan bobot yang maksimal pula ketika dinilai ya, seperti itu. Dan untuk adik-adik yang menggunakan kurikulum IPA tahun 2013, maka nilai yang dinilai adalah biologi dan kimia. Sementara untuk adik-adik yang jurusan IPS dan menggunakan kurikulum tahun 2013, maka mata pelajaran yang digunakan untuk penilaian yaitu mata pelajaran matematika ya. Sementara adik-adik yang berada di jurusan bahasa menggunakan kurikulum 2013 dan penilaiannya adalah matematika ya, sama dengan jurusan IPS. Jadi silakan perhatikan baik-baik, ini diupayakan sebisa mungkin nilai-nilai pendukung ini mendapatkan nilai maksimal ya, seperti itu. Kemudian bagi adik-adik yang mau mengambil jurusan hukum dan pada saat ini menggunakan kurikulum merdeka, maka mata pelajaran yang dinilai adalah sosiologi dan pendidikan Pancasila ya. Sementara untuk yang kurikulum IPA tahun 2013 itu mata pelajaran pendukungnya adalah PPKN, dan untuk IPS 2013 mata pelajarannya itu sosiologi dan PPKN. Sementara buat adik-adik yang sekarang jurusan bahasa menggunakan kurikulum 2013, maka mata pelajaran yang dinilai adalah mata pelajaran PPKN ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya Kak, saya tidak mau kuliah di jurusan kedokteran maupun hukum. Saya mau kuliah di jurusan biologi misalnya. Nah, untuk informasi demikian silakan adik-adik telusuri di kampus tujuan adik-adik, maka di sana akan ada informasi terkait dengan apa sih mata pelajaran pendukung yang harus mendapatkan nilai maksimal ya, sehingga masuk dalam penilaian. Dengan demikian bobot penilaian adik-adik menjadi maksimal pula, seperti itu. Jadi jangan lupa terus menelusuri terkait informasi tersebut langsung ke website kampus tujuan adik-adik, seperti itu ya. Nah, ini tips dari kakak ya, agar peluang lulus besar SNBP tahun 2023
ada sekitar 5 tips yang harus adik-adik pahami dan sadari serta menjalankan tips ini kalau bisa. Yang pertama, adik-adik fokus untuk belajar secara menyeluruh. Kenapa? Karena tadi ya, penilaian rapotnya tidak hanya 6 mata pelajaran saja seperti pada SNMPTN, namun penilaiannya adalah seluruh mata pelajaran. Jadi, diupayakan mata pelajaran apapun itu, jadi semuanya sama-sama penting ya, karena nanti akan dihitung rata-rata dari seluruh mata pelajaran, seperti itu ya. Jadi walaupun adik-adik ada mata pelajaran yang adik-adik kurang suka, dan di sisi lain ada juga mata pelajaran yang adik-adik suka, jadi upayakan kedua-duanya mendapatkan nilai yang tinggi ya, yang maksimal, karena nanti bagaimanapun tetap akan ditotal kemudian dibagi rata. Itulah yang menjadi penilaian adik-adik ya. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah adik-adik diminta untuk menggali minat dan bakat secara tekun. Kenapa? Dengan adik-adik mengetahui minat dan bakat adik-adik dalam diri adik-adik, maka adik-adik akan mudah menentukan jurusan apa yang sesuai, yang pas dengan minat dan bakat adik-adik, sehingga kemudian nanti pada saat kuliah dan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, tidak ada istilahnya adik-adik pusing atau berat, bahkan menganggap salah jurusan, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dimohon adik-adik untuk meningkatkan prestasi sesuai minat dan bakat. Nah, setelah adik-adik tahu minat dan bakatnya apa, maka silakan tingkatkan prestasi di minat dan bakat tersebut. Misalnya adik-adik hobi menyanyi dan punya minat dan bakat di bidang seni tersebut, maka adik-adik silakan tingkatkan prestasi. Kalau bisa ikut lomba demi lomba yang berkaitan dengan itu, dan upayakan mendapatkan juara atau peringkat pada saat lomba tersebut, sehingga pada saatnya nanti ketika mendaftar SNBP tahun 2023 ada begitu banyak sertifikat yang mendukung bahwa ternyata adik-adik ini punya kemampuan dan minat dan bakat adik-adik di situ, sehingga pihak universitas akan memberikan kredit lebih buat adik-adik seperti itu. Oke, selanjutnya adalah adik-adik silakan mengeksplorasi pilihan prodi di pendidikan tinggi. Ini pentingnya, silakan adik-adik membandingkan antara prodi yang sama pada universitas yang berbeda. Misalnya adik-adik mau ngambil jurusan peternakan di UGM, kemudian adik-adik bandingkan dengan peternakan di Universitas Brawijaya. Silakan bandingkan mana yang secara kualitas dosennya misalnya, secara akreditasi, secara sarana dan prasarana, kemudian secara mata kuliah dan kedepannya adik-adik seperti apa, itu penting adik-adik ketahui sebelum menetapkan pilihan adik-adik mau milih antara UGM atau Brawijaya, termasuk peluang lolosnya seperti apa gitu. Jadi upayakan adik-adik menghitung peluang lolos adik-adik nanti dengan mengaca pada SNMPTN tahun 2022. Itu sangat lengkap sekali datanya di LTMPT. Nah, dari situ ada gambaran supaya adik-adik memiliki peluang besar untuk lulus di jurusan atau universitas tujuan adik-adik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah cari tahu komponen penilaian dan pembobotan spesifik untuk prodi yang diminati. Nah, ini yang khusus untuk dua mata pelajaran yang pendukung tadi, ini penting supaya apa? Supaya adik-adik bisa memaksimalkan nilai rapot dua mata pelajaran yang tentu merupakan pelajaran penting yang mendukung untuk pembobotan pada penilaian SNBP tahun 2023. Supaya adik-adik memberikan nilai maksimal di dua prodi itu, karena siapa tahu di universitas yang adik-adik tuju memberikan bobot penilaian yang cukup besar di komponen pendukung nilai dua mata pelajaran tadi ya. Jadi itu penting adik-adik ketahui, tinggal nanti membandingkan antara prodi yang sama di universitas yang berbeda bagaimana memberikan bobot penilaian pada dua mata pelajaran pendukung tersebut, seperti itu ya. Oke, demikianlah pembahasan terkait dengan perbedaan antara SNMPTN dan SNBP tahun 2023. Semoga ini bermanfaat dan menjadi salah satu referensi buat adik-adik menambah wawasan terkait dengan SNBP tahun 2023. Dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Keduakan semoga adik-adik dipermudah segala urusannya dan bisa mencapai target untuk masuk di perguruan tinggi yang adik-adik inginkan selama ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.